Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan menceritakan alur cerita baru tentang seorang pemuda lugu yang dilatih oleh gurunya di gunung untuk menjadi seorang pendekar pedang. Dan ternyata ia pun malah menjadi dewa pedang ya Mok. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja. Susu coklat enaknya diemut. Dan ceracrit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan seorang pemuda yang berlatih dengan pedang hitamnya di sana, dan ia pun bercerita bagaimana aku berhasil karena selain menambahkan satu talenta, aku juga menambahkan 99 usaha. Sebuah quote sang sword god generasi sebelumnya dari benua Yulan. Namaku adalah Yesiobe, 16 tahun, kultivasi level 8 sword emperor, dan ini adalah masterku kultivasi level 9 Sword Sen. Sambil ia pun berlatih dengan masternya di sana, dan masternya pun berkata, kecepatanmu lambat dan kekuatanmu berfokus pada satu titik. Apa kau sudah makan? Sambil ia dengan cepat menangkis serangan dari Siobe itu, dan Siobe pun makin menyerang ke arah masternya itu, dan tiba-tiba ia pun diserang balik oleh masternya. Lalu masternya pun berkata, kau sudah tertekan dengan satu tangan, kelihatannya kau belum cukup bekerja keras. Mudah sekali. Ingat muridku, talenta adalah hal yang paling tidak berguna untuk mencapai kesuksesan. Kau masih perlu 99 usaha. Sambil Siobe di sana pun marah, dan ia pun mengeluarkan aura membara berwarna biru, dan ia pun berkata, buka itu untukku. Sambil kita diperlihatkan masternya di sana yang memegang buku, dan ia pun terkejut melihat aura yang keluar dari tubuh Siobe itu. Lalu masternya pun berkata, oh muridku, kau akhirnya menembus batas dan memasuki ranah Sword Sign. Sambil Siobe di sana pun terbengong menatap ke arah tangannya yang beraura membara, dan ia pun berkata, apakah ini kekuatan Sword Sign? Dan gurunya pun menjawab, di umur 16 tahun kau telah menjadi peringkat ke-9 Sword Sign. Itu masih lebih lambat dari gurumu dulu. Tapi Siobe, kau harus tahu, rintangan sebenarnya baru saja tiba. Aku telah terjebak di ranah Sword Sign selama 300 tahun dan tidak pernah berhasil melewati rintangan terakhir. Sambil terlihat Siobe di sana yang hanya terbengong, lalu gurunya pun berkata lagi, tidak ada peringkat ke-10 Sword God di benua Yulan selama 1700 tahun. Kesulitannya tidak bisa dibayangkan, tapi kau harus tetap memiliki hati yang kokoh Siobe. Pertama-tama, seperti pikiran gurumu, kau harus, sambil ia pun menoleh, terdapat aura membara berwarna kuning. Ternyata itu adalah Siobe yang mengeluarkan aura membara berwarna kuning hingga menembus ke atas langit. Sambil terlihat dari kejauhan, aura dari Siobe itu pun mengarah ke arah langit hingga membuat goncangan di area gunung itu. Dan kita diperlihatkan Siobe dengan aura membaranya itu yang seperti kilatan-kilatan petir. Lalu ia pun menebaskan pedangnya di sana hingga membuat gurunya pun terkejut. Ternyata tebasan pedang dari Siobe itu pun membelah gunung di depannya dengan sangat mudah. Lalu gurunya di sana pun berkata, hei hentikan, apa kau ingin menghabisi gurumu? Kau bocah nakal. Sambil kita diperlihatkan Siobe di sana terkejut berkata, ada apa guru? Dan ternyata gurunya itu pun menahan aura dari Siobe itu hingga gemetar, dan ia pun berkata, cepat singkirkan trukimu ini, aku tidak bisa menahannya lagi. Sambil kita diperlihatkan Siobe itu yang menyingkirkan trukinya dengan sangat cepat. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan gurunya di sana yang tertawa berkata, kau benar-benar menerobos ranah Sword God berturut-turut. Kau memang pantas menjadi muridku. Tanpa pengawasanku, bagaimana bisa kau mencapai apa yang kau punya hari ini? Jadi pria tua ini telah mengajarimu dengan baik. Sambil ia makin sombong di sana. Tapi Siobe di sana pun bertanya-tanya, dan ia pun berkata, bagaimana dengan kemacetanku, Master? Kau mengatakan kau terjebak dalam kemacetan selama 300 tahun. Bagaimana bisa aku tidak mengalami kemacetan seperti guru? Sambil terlihat gurunya di sana yang hanya terdiam membatu. Lalu ia pun berkata, diamlah brengsek, kemacetan apa? Tidak ada kemacetan. Kau ingin mengatakan aku bodoh kan? Lalu Siobe di sana pun berkata, tidak Master, tolong maafkan aku. Lalu ia pun bercerita, kenapa aku sukses? Aku juga tidak tahu. Sebuah quote dari Sword God benua Yulan saat ini. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Siobe di sana yang dihukum memasak, dan ia pun jenuh berkata,
Aku adalah seorang sword guard, tapi aku tetap harus memasak. Master, kau pasti akan dikutuk oleh surga. Sambil ia pun masih memasak di sana, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Xiaobe yang membawa hidangannya, dan ia pun berkata, Master, ayo makan. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut melihat kertas di pohon itu, dan ternyata itu adalah kertas dari gurunya yang bertuliskan, Mastermu pergi ke Akademi Sihir Elfia untuk reuni dengan istrinya dan mengenang masa lalu. Kau telah mencapai ranah sword guard. Dunia itu luas, jangan terjebak di tempat yang bahkan burung tidak peduli. Pergi turuni gunung. Sebagai seorang guru, aku telah mengajarimu semua. Akhirnya aku mengajarimu pelajaran hidup. Wanita di bawah gunung adalah harimau betina. Jangan berpikir mereka menggemaskan. Sambil Xiaobe itu pun terkejut memandang ke arah tulisan itu. Lalu ia pun berteriak berkata, Master, gunung itu luas. Di mana aku mencarimu? Sambil kita diperlihatkan 5 manusia binatang di sana. Dan kita diperlihatkan ketuanya di sana yang berkata, jika pria tua itu menolak mengembalikan kacang suci itu hari ini, aku akan mengorbankan hidupku untuk menghabisinya. Tapi tiba-tiba terlihat Xiaobe yang melompat sana-sini mencari gurunya, dan ia pun berkata, Master, tunggu muridmu ini, aku akan menyusulmu. Sambil mereka berlima pun terkejut melihat ke arah Xiaobe itu, dan ketuanya pun berkata, bukankah itu murid pria tua bau itu? Kemana mereka pergi? Lalu si macan putih pun berkata, mereka tidak mencoba melarikan diri kan? Ketua, ayo kejar mereka. Mereka ingin lari dari sini. Sambil mereka semua pun langsung melompat mengejar ke arah Xiaobe itu. Sambil kita diperlihatkan Xiaobe di sana yang masih mengejar gurunya, dan ia pun berkata, Master, di mana kau? Master! Tapi tiba-tiba ia pun terkejut mendengar seseorang yang minta tolong. Ternyata itu adalah seorang gadis, dan gadis itu pun berkata, kalian menjauhlah dariku. Sambil kita diperlihatkan pengawalnya yang di sana dihabisi oleh 2 orang itu. Lalu bandit itu pun berkata, jangan takut, kami tidak seperti bandit gunung lain, kami sangat jantan. Dan temannya pun berkata, ikut saja kami dan patuhi kami. Ternyata gadis itu pun sangat cantik, dan ia pun ketakutan berkata, aku adalah cucu dari Presiden Kamar Dagang Mitchell, kamar dagang nomor 1 di benua. Jika kau berani melukaiku, kau tahu konsekuensinya kan? Tapi 2 bandit di sana pun malah tertawa sambil berkata, kau bercanda, seluruh grup pengawalmu telah dimusnahkan oleh kelompok bandit gunung kami, dan kau tetap ingin menakuti kami. Dan temannya pun berkata, jadi apa? Itu sebanding dengan tidur dengan nona dari kamar dagang Mitchell kan? Sambil gadis itu pun makin berteriak keras minta tolong di sana, dan bandit itu pun berkata, ini hutan belantara, bahkan jika kau menghancurkan tenggorokanmu, walaupun berteriak dengan keras, tidak akan ada yang akan datang menyelamatkanmu. Sambil mereka berdua pun makin mendekat ke arah gadis itu, dan kita diperlihatkan Xiaobe yang mengarah ke arahnya juga. Lalu ia pun berkata, halo kalian. Sambil ia pun tersenyum menyapa mereka bertiga. Dan 2 bandit itu pun berkata, dari mana kau datang? Apa kau ingin menyelamatkannya? Aku menyarankanmu untuk pergi dari sini. Dan Xiaobe pun menjawab, tidak, kalian salah paham. Aku hanya ingin bertanya, pernahkah kau melihat pria tua ini? Sambil ia pun memperlihatkan poster dari gurunya itu. Lalu 2 bandit itu pun marah berkata, apa kau pikir kami tidak punya otak ya mencari seseorang di lubang neraka ini? Dan temannya pun berkata, siapa orang tua sialan itu? Aku tidak pernah melihatnya. Jangan bertingkah gila. Hei, kau cepat pergi. Sambil terlihat gadis itu yang berkata, hati-hati saudara. Dan ternyata Xiaobe di sana pun membungkuk dengan kesopanan 3 kali lipat, dan ia pun berkata, oke, terima kasih, permisi ya kalian bertiga, kau bisa melanjutkannya, selamat tinggal. Sambil terlihat bandit itu yang hanya terdiam. Tapi bandit itu pun malah berkata, sekarang lihat dirimu, kau memiliki kulit yang bagus. Dan temannya pun berkata, ayah saudaraku, kau ini berubah menjadi gaya. Tapi Xiaobe di sana pun malah berkata, hey guys, ada sesuatu yang terbang dari sana. Dan orang itu pun berkata, menipu kami untuk berbalik dan kau akan melarikan diri kan? Dan temannya pun berkata, udah segede ini masih aja main tipu-tipu kayak gitu. Karena kau menyukainya, lalu saudara ini akan menemanimu. Mari kita ubah polanya.
Dan ternyata kata Xiaobe di sana pun benar, terdapat aura membara menyerupai api mengarah ke arah mereka berdua. Dan gadis itu pun ketakutan berkata, apa yang baru saja terjadi? Apakah aku akan mati di sini? Sambil kita diperlihatkan tempat itu yang koyak, porak-poranda di sana akibat ledakan dari api besar tadi. Sambil kita diperlihatkan seseorang di sana yang membuka mata, dan ternyata yang menyerang mereka adalah 5 manusia binatang tadi. Dan di sisi manusia harimau, ia pun berkata, kau ayam padang rumput bodoh, jika kau membunuhnya, siapa yang akan memberitahu kita di mana pria tua itu? Dan temannya pun menjawab, maaf, anak nakal ini hampir melarikan diri, jadi aku gelisah dan tidak bisa mengontrol kekuatanku. Dan ternyata yang membuka mata itu adalah gadis tadi, dan di sana ia pun bergumam, kenapa aku masih bisa mendengar suara? Apakah aku belum mati? Dan ternyata serangan api besar tadi pun ditahan oleh Xiaobe hanya menggunakan tangan kirinya. Lalu Xiaobe pun berkata, apa yang kalian lakukan terbang begitu cepat? Tidak tahukah kecepatan seperti itu berbahaya? Lihat, 2 paman berbentuk drum itu mokat karena kalian. Sambil kita diperlihatkan tengkorak dari 2 bandit itu tergeletak di sana. Sambil terlihat juga 2 roh bandit itu yang berkata, saudara perempuanmu yang berbentuk drum tahu? Tapi tiba-tiba ketua dari manusia binatang itu pun mendekat, dan ia pun berkata, seperti yang diharapkan dari murid Swatsen, serangan seperti itu tidak mempan padamu. Beritahu kami kemana mastermu pergi. Dan di sana manusia harimau putih pun berkata, dari segi kultivasi, anak nakal ini hanya di level SWAT Emperor. Aku bisa menyelesaikannya hanya dengan 1 tangan. Dan si ular dari belakang pun berkata, aku paling menyukai anak manusia, daging mereka sangat enak. Lalu si burung di sana pun berkata, aneh, bahkan jika dia hanya di level SWAT Emperor, serangan tadi harusnya bisa memberikannya luka serius kan? Dan dari belakangnya leopard di sana pun marah berkata, jika kau tidak punya kemampuan, jangan paksakan dirimu, tonton saja penampilan kakakmu leopard ini. Lalu di sisi gadis itu, ia pun gemetar bergumam, tunggu, aku pikir aku telah melihat penampilan mereka dalam buku kuno. 5 binatang suci, 5 monster terkuat dari pegunungan Magical Base. Karena keberadaan mereka, untuk ribuan tahun manusia tidak pernah berani masuk terlalu dalam di pegunungan Magical Base. Mereka tidak pernah muncul bertahun-tahun, jadi kenapa mereka muncul hari ini? Apakah untuk pria ini? Sambil Xiaobe itu pun menunjuk ke arah 2 tengkorak bandit itu, dan ia pun berkata, datang ke sini dan minta maaf ke sisa 2 paman itu. Lalu salah satu dari mereka pun berkata, jangan mencoba untuk mengalihkan topik di mana mastermu bersembunyi. Dia mencuri harta karun kami, Golden Spirit Beast. Jangan berpikir kau bisa bersembunyi dan melarikan diri dengan itu. Sambil terlihat Xiaobe di sana bertanya-tanya, dan ia pun berkata, apa itu Spirit Beans? Lalu ketua binatang suci di sana pun berkata, Golden Spirit Beans adalah esensi roh surga dan bumi untuk kami binatang suci untuk menembus dan bertransformasi menjadi binatang surga. Hanya ada 2 selama 5.000 tahun, dan itu sangat berharga. Sambil kita diperlihatkan manusia harimau putih di sana berkata, 3 hari yang lalu mastermu merampok Golden Spirit Bean kami. Bajingan itu bahkan berbohong akan mengembalikannya. Jika kau tidak menyerahkannya hari ini, aku kakek harimau akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya hidup atau mati. Sambil ia pun mendekat ke arah Xiaobe itu, dan tiba-tiba gadis itu pun mendekat sambil berkata, salam tuan binatang suci, namaku Ariana. Dia mungkin terlalu takut, biar ku bantu untuk menenangkannya dulu. Sambil harimau putih itu pun berkata, wanita tentu lebih pintar, lalu katakan padanya dengan cepat. Sambil terlihat Ariana di sana yang mendorong Xiaobe, lalu ia pun berbisik, mereka tidak sedang mencarimu, buat saja alasan untuk menipu mereka hingga mereka pergi. Jangan memprovokasi mereka atau kita berdua akan mokat di sini. Lalu Xiaobe di sana pun berkata, Master sepertinya lari dari rumah. Dia bilang dia pergi ke Akademi Sihir Elvia untuk bertemu dengan istrinya. Aku hanya mengetahui sebanyak itu.
itu. Lalu mereka pun berkata, apa? Akademi Sihir Elfia? Dan gadis itu pun berkata, akademi itu di sebelah sana, ikuti sungai besar ke barat sampai ke utara, dan belok kiri tikungan, dan villa itu ada di sana. Lalu si harimau putih di sana pun berkata, bos, apa yang harus kita lakukan? Dan bosnya itu pun berkata, kejar dia, sambil mereka pun akan pergi dari sana. Tapi tiba-tiba si Obe di sana pun berkata, Golden Spirit Bean yang kau bicarakan, apakah mereka sebesar kentang berkilau emas dengan beberapa titik kecil kah? Sambil kita diperlihatkan Ariana di sana terkejut berkata, hei, hati-hati, apa yang sedang kau bicarakan? Kenapa kau memberitahu mereka itu ketika mereka sudah akan pergi lagi? Sambil kita diperlihatkan ketua dari binatang suci itu yang berkata, kau tahu di mana itu? Lalu si Obe pun berkata, 3 hari yang lalu masterku membawa pulang 2 Golden Spirit Bean. Aku kira mereka adalah kentang dan ku makan. Sambil kita diperlihatkan Ariana di sana terkejut membatu dan ia pun bergumam, apakah anak ini seorang idiot? Sambil kita diperlihatkan kelima binatang suci itu yang menoleh dan mereka pun berkata, kau merebut mereka dan memakannya. Sambil Ariana pun akan kabur dari sana dan Xiaobe pun berkata, kebetulan master punya resep, jadi aku belajar membuat 2 hidangan saus cuka dan rebusan. Tidak heran rasanya tidak begitu enak karena bahan originalnya bukan kentang. Sekarang aku menyadari itu bukan masalah pada skill memasakku. Terima kasih ya. Sambil kita diperlihatkan leopard dengan aura membara dan menyerang ke arah Xiaobe itu. Dan ia pun berkata, wah, kau bocah nakal, aku akan menghabisimu. Ceprot. Sambil kita diperlihatkan aura membara itu yang mengenai Xiaobe. Dan di sana Ariana pun terpental jauh akibat aura itu. Sambil terlihat pijakan dari Xiaobe itu yang hancur luluh lanta. Dan mereka pun berkata, itu tidak terlambat untuk bertanya lalu membuat gerakan. Sekarang tidak ada yang tersisa selain sampah karenamu, leopard. Lalu si burung di sana pun berkata, itu benar. Bagaimana jika di sana masih ada Golden Spirit yang tersisa? Dan ternyata Xiaobe di sana pun tidak tergores sedikit pun. Dan ia pun berkata, buah itu sudah habis, cok. Udah aku makan semua. Sambil mereka berlima pun terkejut memandang ke arah Xiaobe itu. Dan di sisi harimau putih, ia pun berkata, apa? Gak ada damage. Dan leopard pun berkata, anak nakal ini, kenapa dia bisa menghindari petir unguku? Dan Xiaobe pun berkata, apa? Menghindar? Buat apa menghindar serangan lemah kayak gitu? Dan leopard di sana pun terkejut berkata, omong kosong, level kultivasimu hanya Sword Emperor kan? Bagaimana kau bisa berdiri setelah menerima pukulan secara langsung? Lalu Xiaobe pun menjawab, siapa bilang aku seorang Sword Emperor? Itu hanya master yang menyuruhku untuk tidak menunjukkan terlalu banyak. Dia memintaku untuk menyembunyikan kultivasiku. Kultivasiku sekarang adalah Sword God. Sambil ia pun menatap ke arah mereka semua. Dan mereka semua pun terkejut berkata, apa? Sword God? Dan ternyata mereka pun tertawa terbahak sambil berkata, dia Sword God. Tuan, dia Sword God. Lucu sekali. Lalu dari belakang Xiaobe, Ariana di sana pun berkata, kau tidak bisa menakuti mereka seperti itu. Minta maaf saja dan minta mereka melepaskanmu. Dan Xiaobe pun berkata, cukup, apa yang master bilang itu benar. Kau tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kata-kata. Kau harus bergantung pada tinjumu. Sambil kita diperlihatkan harimau putih di sana yang tertawa berkata, di seluruh benua Yulan tidak ada Sword God untuk ribuan tahun. Dan kau bocah kecil yang bahkan belum punya jebit berani memanggil dirimu seorang Sword God? Sudah berapa lama kau berkultivasi? Apa kau pikir kami bodoh? Sambil ia pun menunjuk ke arah Xiaobe itu. Dan tiba-tiba di depannya Xiaobe pun menghilang. Dan ternyata Xiaobe pun sudah berada di atas burung itu. Dan ia pun berkata, bukankah kalian bodoh? Apa kau pikir kau cukup kuat untuk melakukan apapun yang kau inginkan? Kalian hanya sekelompok hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Sambil ia pun mengarahkan serangan ke arah mereka. Dan duar, terlihat ledakan yang sangat dahsyat di area itu. Sambil kita diperlihatkan manusia burung di sana yang pingsan akibat serangan dari Xiaobe itu. Dan temannya pun berkata, apa yang dia lakukan? Fairy Hell Demon Phoenix
Kenok, sambil mereka pun gemetar melihat aura membara yang keluar dari tubuh Xiaobe itu, dan mereka pun berkata, mungkinkah anak ini benar-benar seorang Sword God? Sambil terlihat juga Ariana di sana yang terkejut berkata, berapa banyak pendekar pedang bertalenta selama ribuan tahun tidak bisa memasuki ranah Sword God selama mereka hidup? Berapa umurnya? Bagaimana dia bisa mencapainya? Sambil ketua dari binatang suci itu, yaitu si naga pun marah berkata, jadi kenapa jika kau adalah seorang Sword God, itu hanya satu ranah lebih tinggi? Seberapa besar perbedaannya? Bahkan jika kau benar-benar seorang Sword God, 5 binatang suci bisa menggabungkan kekuatan dan mencapik-capikmu. Sambil terlihat si harimau putih di sana pun berkata, bos, sekarang itu 4 binatang suci, itu yang satu telah pingsan. Lalu ketuanya di sana pun berkata, diam kau, habisi saja dia. Sambil mereka pun langsung bergerak cepat menyerang ke arah Xiaobe itu, dan kita diperlihatkan leopard di sana dengan petirnya, dan ia pun berkata, Sword God, benar-benar Sword God kah kau? Jangan menghindar jika kau punya kemampuan, ambil gerakan dariku ini. Ya, rasakan ini. Sambil ia pun mengarahkan serangan ke arah Xiaobe itu dengan aura yang sangat membara. Dan kita diperlihatkan Xiaobe yang dengan santai mengayunkan pedangnya ke atas. Dan ternyata hanya dengan mengayunkan pedangnya, leopard itu pun terkejut. Dan ia pun berkata, wah, hampir saja. Sambil ia pun terbengong memandang serangan itu yang membelah gunung di sampingnya. Lalu ia pun bergumam, hampir saja aku mati. Ini terlihat seperti ini sebuah celah yang sedikit besar. Tapi tiba-tiba binatang suci ular di sana pun langsung bergerak cepat, dan ia pun berkata, kau tidak bisa bergantung pada pengeluaran energi melawan master seperti itu. Serangan fisik adalah jalan satu-satunya. Sambil ia pun akan menyerang ke arah Xiaobe itu, dan ia pun berkata lagi, setelah 9981 dikombinasikan dengan kekuatan ledakan rotasi level badai dan paduan armor sisik super keras, hal paling penting adalah untuk mengkonsentrasikan semua kekuatan penghancur pada satu titik. Bersiaplah untuk mencerahkan dirimu sendiri. Sambil dengan cepat ia pun menyerang ke arah Xiaobe itu, dan ternyata hanya dengan satu pukulan binatang suci ular itu pun langsung terpental, dan Xiaobe pun berkata, menang, masa bodoh dengan dia. Tapi tiba-tiba harimau putih di sana pun menyerang dari belakang ke arah kepala dari Xiaobe itu sambil berkata, ada celah. Tak. Sambil terlihat ketuanya di sana tersenyum bahagia, dan ia pun berkata, bagus harimau putih, serang titik lemahnya, pastikan untuk membuat otaknya keluar dengan seranganmu. Dan ternyata serangan dari harimau putih itu pun tidak bisa menggores satu helai rambut dari Xiaobe. Dan di sana harimau putih pun terkejut berkata, apa yang terjadi? Dan Xiaobe pun menoleh berkata, apakah kau seekor kucing? Sambil ia pun menoleh ke arah harimau putih itu, dan tiba-tiba harimau putih itu pun langsung memelas, dielus-elus oleh Xiaobe sambil berkata, kau kucing baik. Sambil kita diperlihatkan ketuanya di sana yang marah, dan ia pun berkata, 5 binatang suci terhormat sebenarnya dikalahkan oleh seorang anak manusia. Tidak dapat diterima, ini tidak bisa ditoleransi. Sambil ia pun berubah di sana, dan ternyata ia pun berubah menjadi naga besar yang terbang di atas Xiaobe itu. Dan di sana ia pun berkata, kau akan merasakan kemarahanku. Dan Xiaobe pun menjawab, wow, itu naga hitam sangat tampan. Sambil ia pun masih mengelus harimau putih itu, dan harimau putih pun bergumam, bos, kami bergantung padamu, kau harus mengalahkannya. Dan dengan cepat si naga itu pun langsung terbang ke atas langit hingga membuat pusaran angin di sana dipandangi oleh Xiaobe. Lalu di sisi Ariana di sana yang ngumpet, ia pun berkata, gelombang sihir yang sangat mengerikan, lari atau kau akan meninggal. Sambil Xiaobe itu pun memandang ke arah naga itu, dan di sana harimau putih pun bergumam lagi, kau tidak akan menggunakan trik itu kan bos? Dan ternyata muncullah kilatan petir-petir berwarna ungu di sana hingga membuat pusaran bola petir di area mulut dari naga itu. Dan di sana Xiaobe pun berkata, seperti yang diharapkan untuk menjadi master,
Dia bisa mengendalikan petir langit, tapi kau punya bola listrik di mulutmu. Apakah merasa mati rasa? Sambil kita diperlihatkan naga itu yang mengarahkan serangan ke arah Xiaobe, dan di sana naga itu pun menyemburkan aura petir itu ke arah Xiaobe dengan sangat cepat. Sambil terlihat harimau putih itu yang akan kabur, dan ia pun dipegang ekornya oleh Xiaobe, dan ia pun berkata, "Hah, kabur? Mau kemana kau?" Dan harimau putih di sana pun ketakutan berkata, "Tolong aku, lepaskan aku." Sambil kita diperlihatkan Xiaobe di sana yang menggerakkan pedangnya, lalu ia pun mengarahkan pedang itu ke arah naga tadi, dan ternyata serangan bola petir dari naga itu pun dapat ditangkis oleh Chen Yuan hanya dengan satu gerakan. Sambil kita diperlihatkan dari kejauhan kedua aura itu yang berbenturan, dan di sana serangan bola petir dari naga itu pun langsung hancur hanya dengan satu tebasan dari Xiaobe, dan kita diperlihatkan naga itu yang terkena tebasan dari Xiaobe yang mengenai perutnya hingga naga itu pun seketika terjatuh mengeluarkan darah di sana. Lalu Xiaobe pun berkata, "Aku akan membiarkanmu hidup kali ini setelah memakan 2 kacangmu." Sambil kita diperlihatkan naga itu yang terjatuh ke tanah dengan sangat cepat. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan leopard di sana yang memberi healing kepada naga itu, dan naga itu pun berkata, "Kecil, bes kecil ini mempunyai mata tetapi tidak mengetahui gunung tai. Aku telah menyerang Sword Guard. Tolong maafkan aku." Dan leopard di sana pun berkata, "Kami salah, Master Sword Guard, tolong maafkan kami." Sambil terlihat juga para temannya di sana yang pingsan. Lalu Xiaobe pun berkata, "Ingatlah di masa depan, tidak peduli kau adalah seorang manusia atau seekor beast, kalian harus tetap low profile." Sambil ia pun bersandar di tubuh harimau putih itu yang ketakutan. Lalu si naga itu pun menangis berkata, Iya, apa yang kau ajarkan benar Tuan. Kami dengan tulus meminta maaf kepada 2 yang telah mati, dan terima kasih menunjukkan kami jalan dengan antusias." Sambil Xiaobe itu pun memeluk harimau putih, dan ia pun berkata, "Kita harus menunjukkan penghargaan kita untuk sebuah insiden, benar kan? Aku tidak berpikir kita bisa bergantung pada 2 kata tanpa rasa sakit." Lalu si naga di sana pun berkata, Tentu kami akan menawarkan Nether White Tiger." "Oh tidak, kucing. Kami menawarkan kucing sebagai sebuah hadiah Tuan." Dan di sana Xiaobe pun berkata, "Apa, benarkah?" Dan harimau putih di sana pun terkejut berkata, "Apa, bos? Apa yang kau katakan?" Sambil ia pun dinaiki oleh Xiaobe itu. Lalu Xiaobe dengan cepat memeluk harimau putih sambil berkata, "Namamu Miao. Mulai sekarang kau akan jadi hewan peliharaanku." Sambil terlihat harimau putih itu yang ketakutan, dan ia pun menangis bergumam, "Aku harimau putih yang terkenal, bukan Miao." Tapi tiba-tiba ia pun mendengar telepati dari si naga, dan si naga pun berkata, "Diam dan dengarkan aku. Kita masih mempunyai jalan untuk menghabisi si kecil ini. Jika kau menanggung penghinaan ini, kau bawa dia ke hutan terlarang, dan bahkan jika dia punya skill yang sangat hebat, dia tidak akan bisa meninggalkan hutan terlarang dan tidak akan pernah bisa hidup, dan balas dendam kita akan terbalaskan. Itu semua tergantung padamu harimau putih." Sambil kita diperlihatkan harimau putih di sana yang menangis terharu, dan ia pun bersemangat berkata, Baiklah bos." Lalu Xiaobe pun turun dari punggung harimau itu sambil berkata, "Ayo pergi, lalu dan terus menemukan master." Sambil Ariana di sana pun berkata, "Kau itu seekor kucing, bukan guguk. Tidak, kau bukan juga seekor kucing. Kau ini apa?" Lalu Xiaobe pun berkata, "Ngomong-ngomong, siapa namamu? Apa kau ingin ikut bersamaku?" Lalu Ariana pun menjawab, "Namaku Ariana. Jika kau mengundangku, aku dengan senang hati ikut denganmu." Tapi tiba-tiba Xiaobe di sana pun langsung pergi berkata, Mio, apakah kau lapar? Aku akan mencincang ikan untukmu." Sambil terlihat Ariana di sana yang hanya terdiam memandang kepergian dari Xiaobe itu yang mengacuhkannya. Sambil terlihat Ariana di sana berlari, dan ia pun berkata, "Tunggu aku Ariana." Dan Xiaobe di sana pun berkata, "Kau mau ikut ya? Cepat, lari sini." Sambil terlihat si leopard bersama si naga, dan leopard pun berkata, "Bos, bisakah hutan terlarang menundukkan anak kecil ini? Dia seorang SWAT guard setelah semua kejadian ini." Lalu ketuanya di sana pun berkata, "Jangan khawatir, SWAT guard bukan apa-apa. Di bawah hutan ini
adalah dewa kita. Sambil ia membayangkan dewanya itu yang seekor naga besar yang sangat menyeramkan dan bersambung mo.